Shalom, Shalom Elohim, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang berdiam dan bertakhta di dalam setiap hati anak-anaknya Bapa Yahweh. Shalom Elohim, para mempelai-mempelainya yang indah, yang berharga di hatinya Bapa Yahweh. Shalom terkasih buat Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Saudara Aditya Nugrahanto, dan Shalom Elohim juga terhormat buat dan terkasih buat Bunda V. Hamdani, mempelai yang terelok, terexcellent di hatinya Bapa Yahweh. Shalom, Shalom Elohim, semua para saksi-saksi surganya, para bintang-bintangnya, dan juga para malaikat-malaikatnya yang sedang sibuk saat ini bertugas di dalam dimensi roh dan kebenaran. Shalom, Shalom, Shalom Elohim. Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini saya tidak punya rencana untuk merekam apa-apa ataupun melakukan rekaman video ini, tetapi ketika saat saya menyembah di dalam hadirat Tuhan, di dalam mezbah doa saya pada petang hari ini, Roh Bapa Yahweh bekerja dengan luar biasa, di mana pada saat saya sedang menyembah ada satu pujian yang mengatakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Pada saat saya mengatakan Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan, saat itu saya mendapat satu penglihatan yang saya tidak pernah alami di dalam hidup saya. Dia seperti sangat nyata, penglihatan itu seperti sangat hidup sekali penglihatan ini ketika saya menyembah, ketika saya katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, dan saya mengakui bahwa saya adalah manusia yang berdosa, manusia yang kotor, yang tidak layak. Tapi hanya Tuhan saja yang layak. Kau sajalah yang suci, Kau sajalah yang kudus, saya katakan ketika saya menyembah setulus dari hati saya. Saat itu saya melihat ketika saya melihat wajah saya sendiri, tetapi di balik di dalam wajah saya itu ada satu wajah yang sepertinya bukan menempel tetapi satu, berlapisan seperti ini. Ini wajah saya, dan wajah itu seperti ini, melekat wajah itu. Dan perlahan-lahan wajah itu tampil di hadapan saya, dan saya benar-benar melihat wajah itu adalah wajah Pangeran Ilahi, yaitu Aditya Nugrahanto Jesus Christ, yang memakai tubuhnya, memakai wajahnya, benar-benar berada di hadapan saya. Wajahnya benar-benar berhadapan face to face
dengan saya, dan wajah itu sangat suci, dan wajah itu ianya seperti air yang bersih, yang jernih, dan sangat seperti transparent begitu. Wajah itu muncul di hadapan saya seperti ini. Ketika saya katakan, kau layak terima glory, Yesus kau Tuhan. Ketika saya katakan Yesus kau Tuhan, dan tampil wajah itu yang sesungguhnya wajah ini ditolak oleh dunia hari-hari ini, yang sesungguhnya pribadi Yesus itu sendiri sudah ada memakai casing tubuh Saudara Aditya Nugrahanto, dan wajah ini tidak pernah saya lupa. Ketika pertama kali saya melihat sosok wajah ini dalam hidup saya, waktu itu ketika Saudara Pangeran Ilahi sedang melakukan kesaksian, membuat video kesaksian yang pertama, di mana pada waktu itu pasukan 77 lagi kebingungan. Mereka sedang meng-cross check apakah ini benar diakah Pangeran Ilahi yang sesungguhnya. Tapi ketika saya melihat wajah ini pertama kali, saya menatap matanya. Di dalam matanya itu, sinar matanya, biji matanya itu, sepertinya saya pernah bertemu dengan pribadi ini. Pada pertama kali saya berhadapan face to face dengan Jesus Christ itu sendiri di tahun 2007. Ketika dia tampil memperlihatkan tangan yang berpaku, dia juga menunjukkan wajahnya yang begitu bersinar, bersih, seperti air yang jernih, yaitu transparent. Tidak bisa saya gambarkan, itu transparent dan tidak bisa disentuh dengan daging, tidak punya daging, itu roh yang begitu suci, begitu murni, begitu kudus. Dan ketika saya melihat wajah Pak Aditya Nugrahanto pertama kali itu, saya sudah merasakan di hati saya, dialah ini, dialah. Dan pada hari ini, pengalaman yang baru bagi saya, di mana sekali lagi wajahnya tampil benar-benar itu bercantum dengan wajah saya, dan dia keluar seperti ini, tembus daripada wajah ini, seperti wajah kami itu bersatu, dia keluar dari wajah saya seperti ini dan timbul di hadapan muka saya, dan dia katakan, anakku, inilah aku ini. Sempat di hati pikiran saya sebagai manusia, saya menguji roh ini apakah benar apa yang saya lihat. Tetapi semakin dia mengatakan, anakku, ini aku, sebanyak 3 kali, akulah ini, roh Alfa dan Omega yang berdiam di dalam aku. Kau lihat casing tubuh ini, wajah ini siapa? Dan saya melihat benar-benar wajahnya Pak Aditya Nugrahanto betul-betul pada waktu itu tampil pada saat tadi saya sedang menyembah, dan saya merasakan seluruh tubuh saya tersungkur di kaki Tuhan. Saya merasa sangat berdosa. Saya ini tidak layak, tapi dia perlihatkan saya wajahnya yang penuh dengan kemuliaan. Dan dia katakan, anakku, kamu nyatakanlah firmanku kepada anak-anakku saat ini. Mereka harus hidup dipenuhi oleh rohku. Bukalah firmanku ini yang terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia,
Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Kerana dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memangkukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Haleluya. Anak-anak Bapa Yahweh yang dikasihi di dalam Dia, sesungguhnya kita adalah orang-orang yang ditebus. Kita telah mati oleh dosa dan pelanggaran kita. Secara pribadi saya berulang kali saya mengalami kematian di dalam roh. Banyak kali juga saya mengalami kejatuhan. Tetapi Bapa sangat baik. Dia tidak pernah meninggalkan saya, karena Dia telah menghapus segala hutang saya di dalam dunia ini. Bahkan Dia telah memberikan saya jaminan yang hidup yang pasti, yaitu beroleh hidup yang kekal dan abadi. Saya tidak malu untuk dikatakan gila. Saya tidak malu untuk dihina. Saya tidak malu untuk dikatakan sesat, karena saya tahu bahwa saya manusia yang selama ini yang sudah mati telah dihidupkan. Saya telah dibangkitkan. Demikian juga untuk Anda semuanya. Kita adalah orang-orang yang sama, yang sudah mati dan dibangkitkan di zaman akhir ini. Kita sudah mengalami satu kemenangan, kebangkitan yang hidup di dalam Kristus. Karena itu, penuhilah setiap dirimu dengan firman-Nya setiap hari. Biarlah firman itu menjadi benih yang hidup, bertumbuh, berbuah, bahkan berakar di dalam setiap kita, sehingga kita dapat membezakan yang mana satu datang dari filsafat-filsafat yang bodoh, yang kosong, daripada ajaran-ajaran akan dunia ini, dari roh dunia ini. Kita bisa membezakannya, karena roh yang dalam kita adalah roh yang perkasa. Dia memberikan kita hikmat untuk mengerti akan setiap perkataan-perkataan firman-Nya, yang mana berasal daripada roh 01 Bapa Yahweh sendiri, dan yang mana bukan berasal daripada Dia. Kiranya apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bukan dengan kuat gagasannya saya, bukan juga untuk memegahkan diri, tetapi ini semua karena Bapa Yahweh yang telah menggerakkan saya. Dia mau sampaikan isi hatinya kepada kita semua. Dia katakan, anak-anakku, hiduplah seperti mana aku hidup.
hiduplah sama seperti mana aku hidup. Hendaklah hidupmu selalu kepenuhan di dalam aku. Hendaklah kalian hidup menyatu dengan roh kebenaranku. Aku tidak suka dengan roh-roh dunia ini. Pisahkanlah diri kalian. Jika masih ada tersisa walau sedikit pun, pisahkanlah itu. Tanggalkanlah semua itu, karena aku telah menghapus semua hutang-hutang kalian akan dunia ini. Kalian sudah tidak punya hutang atas dunia ini. Persiapkanlah diri kalian untuk hidup sama seperti aku. Pikiranmu, cara pikirmu, hatimu, biarlah itu menyatu, bersatu dengan roh kebenaranku. Hidupilah firmanku. Lakukanlah itu. Jauhkanlah ajaran-ajaran yang bukan berasal daripada rohku. Mereka pintar untuk berkata-kata, menyampaikan filsafat mereka siang dan malam, tetapi roh mereka mati, roh mereka kosong, lidah mereka seperti ular-ular beludak. Mereka menghujat, mereka menyangkal